Kali ini kita akan membahas tentang topik besar kita, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Dan di dalam topik subtopik kita atau topik kecil kita adalah bagaimana membuat khotbah interaktif dengan menggunakan khotbah Mazmur yang didasari dari khotbah Mazmur. Alasan apa yang saya ambil di dalam pelajaran kita kali ini adalah kita melihat 3 faktor utama. Yaitu yang faktor yang pertama adalah kita Mazmur itu berisi tentang pujian yang digunakan di dalam liturgi jemaat, dalam sebuah liturgi atau ibadah. Di dalam sebuah liturgi atau ibadah itulah ada banyak orang yang hadir. Tetapi kita akan belajar mulai mencari cara supaya ketika kita mengkhotbahkan kitab yang bersifat ibadah yang melibatkan banyak orang itulah khotbah kita pun bisa menjadi khotbah yang bersifat interaktif. Khotbah yang melibatkan banyak orang. Karena sifatnya adalah ibadah. Dan yang kedua, kita akan mencoba melihat bahwa kita Mazmur itu sifatnya subjektif. Tetapi bagaimana membuat khotbah itu bersifat objektif. Dengan tentunya bersifat melibatkan jemaat yang ada. Yang ketiga, bahasa-bahasa kita Mazmur itu banyak mengandung bahasa kiasan. Bahasa perumpamaan atau bahasa simbolis. Nah, bagaimana di dalam kita membuat bahasa-bahasa interaktif itu menjadi sebuah bahasa yang bersifat relevan, bisa diterapkan di dalam kehidupan jemaat yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan melihat bagaimana ada faktor-faktor tertentu yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan khotbah interaktif di dalam khotbah Mazmur. Menciptakan khotbah interaktif dalam konteks Mazmur dapat melibatkan jemaat itu juga menjadi aktif, kuat di dalam pemahaman dan menantang kehidupan mereka secara rohania. Dengan melihat beberapa ide masukan ini, saya berharap ini bisa menjadi khotbah yang bersifat interaktif dengan memaparan dari kitab Mazmur. Ada beberapa ide yang bisa menjadikan ketika kita berkhotbah kitab Mazmur dan membuat khotbah Mazmur ini menjadi khotbah yang bersifat interaktif. Yang pertama, coba ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif, perenungan. Sisipkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif atau perenungan ini di beberapa titik khotbah Anda, sehingga mendorong jemaat untuk bisa merenung dengan menyadari keberadaan dia dengan Tuhan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, sehingga kita bisa menghubungkan kitab Mazmur ini dengan pengalaman pribadi mereka. Kita bisa mencobanya dengan mengajukan bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan Anda? Lalu kita mencoba mengkaitkannya dengan pemahaman-pemahaman umum yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif ini atau perenungan ini akan mendorong jemaat untuk bisa interaktif dengan apa yang sedang kita khotbahkan. Ajak jemaat juga bolehlah kita membuat sebuah diskusi di dalam sebuah kelompok kecil dengan sebelah kanan, sebelah kiri, di mana mereka duduk, dan mendiskusikan bagian tertentu tersebut. Setelah itu minta mereka untuk bisa memberi jawaban, temuan atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka dapatkan yang sudah kita ajukan.
Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana kita melibatkan jemaat. Tuhan adalah gembalaku. Kata gembalaku misalnya. Coba Bapak Ibu diskusikan dengan kawan Anda di sebelah kiri Anda. Menurut Anda bagaimana apa yang dimaksud dengan seorang gembala? Nah, pertanyaan-pertanyaan dan diskusi-diskusi yang ringan, yang kecil akan menolong juga. Sehingga kita bisa menemukan sebuah interaktif yang harmonis antara khotbah dan jemaat. Ajak doa bersama dengan kelompok-kelompok yang ada. Dengan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu jemaat duduk. Ini juga akan mengajak jemaat bagaimana menjadi sebuah respon dengan kitab Mazmur yang ada. Berilah sedikit panduan doa berdasarkan tema atau pesan tema yang utama yang Anda angkat. Misalnya di dalam poin Mazmur pasal yang ke-23 misalnya. Tuhan adalah gembala. Mari kita ajak jemaat untuk berdoa. Menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Sebagai yang menyediakan. Sebagai orang yang memelihara. Sebagai orang yang menopang. Nah, di dalam topangan, di dalam pemeliharaan, nah itu ajak mereka untuk bisa mendoakan poin-poin yang menjadi titik utama khotbah kita. Nah, mari kita juga menganalisa bersama tentang ayat-ayat tertentu. Bagi jemaat atau dalam sebuah kelompok itu kita bisa mengajak jemaat satu orang, dua orang untuk menganalisa lebih dalam. Minta mereka menemukan sebuah aplikasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Misalnya hidup itu seperti uap. Kira-kira kata uap itu gambarannya seperti apa? Nah, dengan kita bisa menemukan sebuah analisa ini, jemaat juga merasakan sebuah interaktif antara pengkhotbah dan si pengkhotbah. Anda bisa menemukan pandangan, menyimpulkannya, dan itu akan menjadi sebuah kekayaan bersama, sebuah penghargaan yang ada. Nah, Anda juga bisa menggunakan liputan multimedia. Gambaran-gambaran untuk memperjelas sebuah keadaan yang real yang ada di tengah-tengah jemaat yang ada. Nah, liputan media visual, audio ini akan menyajikan bagian Mazmur itu lebih relevan. Misalnya tentang Tuhan adalah gembala dengan seorang gembala yang mengenal, maksud saya seorang domba yang mengenal suara dari gembalanya. Nah, itu akan sangat menolong bagaimana kita tidak usah lagi menjelaskan bagian itu, langsung kita merefleksikan bagian tersebut langsung bicara kepada titik utamanya yang ada. Menggunakan liputan media. Bisa berarti media elektronik, catatan-catatan yang ada, seperti kisah-kisah yang ada di internet, lalu kita capture, dan kita tampilkan, sehingga itu menjadi sebuah kekayaan. Nah, yang keenam, ada sebuah pertunjukan-pertunjukan yang bersifat artistik. Ajak anggota jemaat Anda untuk menyajikan drama singkat, sebuah gambaran seni yang menginspirasi oleh kitab Mazmur. Ini bisa berarti lukisan, puisi, atau karya seni lainnya. Bagian ini juga memiliki kelemahan kalau tidak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi bahan lelucon, bahkan tidak membuat khotbah itu menjadi sangat-sangat indah. Dan bisa menjadi penghalang untuk mencapai puncaknya. Mari kita juga bisa menyajikannya dengan sebuah pujian bersama-sama. Menyanyikan Mazmur itu secara bersama-sama. Selipkan sesi pujian Mazmur itu di mana jemaat bisa menyanyikannya secara bersama-sama. Sehingga
jemaat ikut bukan hanya membaca tetapi melakukannya. Ini akan menjadikan sebuah khotbah itu menjadi sebuah khotbah yang out the box, yang luar dari kebiasaan yang ada. Pada poin yang ke-8, misalnya kita bisa masuk di dalam kita berbagi sebuah kesaksian. Ajak jemaat untuk memberi sebuah kesaksian. Juga ada kelemahannya di dalam kesaksian ini adalah kesaksian itu terlalu lama. Sehingga seorang pengkhotbah harus yang menghantarkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang lebih praktis. Sehingga jemaat bisa merasakan inti daripada kesaksian yang ada dan cepat kita masuk di dalam puncaknya sebuah khotbah yang ada. Berbagi kesaksian. Betul yang ke-9, pertunjukan drama singkat. Nah, ini bisa terjadi seperti apa yang tadi saya katakan di dalam poin yang ke-6 adalah pertunjukan artistik. Tentu ini kalau kita menjadi pembicara tamu agak sulit untuk dilakukan, tetapi kalau kita ada di tengah-tengah jemaat yang ada ini menjadi sebuah gaya yang benar-benar top. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertunjukan drama singkat ini akan mengajarkan sebuah respon, sebuah pesan yang sangat dominan, yang sangat baik, yang sangat mengandung emosi, bisa dirasakan yang ada. Ini dalam khotbah ini biasanya kita menjadikan orang pertama. Yang terakhir, mari kita menuliskan sebuah tulisan. Nulis dalam kitab Mazmur di dalam pena, di dalam kertas, sehingga jemaat meresponi bagian, misalnya ada 16 ayat, tulis 2 atau tulis 3 untuk bisa kita pegang di dalam perjalanan kita. Nah, ada beberapa poin yang lain yang tidak tercantum di dalam layar, tapi di dalam refleksi saya seringkali menampilkan waktu refleksi perenungan secara singkat. Ini memungkinkan jemaat untuk merenung dan menanggapi pesan Mazmur ini secara pribadi. Ada juga orang yang menggunakan kuis-kuis yang akan memberi semacam kegairahan, tebak-tebakan begitu untuk kita bisa melihat dan menjadikan khotbah itu bukan hanya menonton satu arah, tetapi dua arah. Melibatkan jemaat secara interaktif dapat menciptakan sebuah pengalaman rohani yang lebih mendalam, memberi peluang dalam kitab Mazmur. Ingat, kitab Mazmur adalah kitab yang ada di tengah ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan rangkaian-rangkaian ide-ide tadi bisa memperkaya kita di dalam kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Tuhan Yesus memberkati.